Halo guys, kembali lagi bersama saya Samuel di channel Nasional Elektronik. Jadi, kembali lagi di konten video edukasi soal AC ya. Hari ini mau bahas soal VRF. Oke, VRF ya. Mungkin kalau di luaran lebih banyak orang kenalnya VRV. VRV itu sebenarnya punya Daikin, tapi AC-nya itu sebenarnya nama aslinya adalah VRF. Gitu guys ya, AC VRF ya. VRF itu singkatan dari Variable Refrigerant Flow. Jadi jumlah freonnya itu bisa bervariasi yang keluar ke indoor gitu ya. Intinya adalah AC VRF itu adalah AC satu modul outdoor bisa dikonek ke multiple indoor. Seperti AC multi, tapi ini kapasitasnya besar guys. Ya. AC VRF itu semua merek punya namanya sendiri ya. Jadi di Daikin itu namanya VRV ya, VRV. Kalau di Panasonic itu namanya FSV ya. Dia punya AC VRF ya. Di Samsung tuh namanya DMV gitu namanya ya. Apalagi di Gree namanya GMV gitu ya. Jadi memang masing-masing masing-masing brand itu memang punya sebutannya sendiri untuk AC VRF ini guys ya, VRF ini ya gitu. Jadi ini sebenarnya awalnya AC ini diciptakan untuk gedung guys, untuk gedung tinggi. Kenapa? Karena dia dari satu outdoor cuman ada satu tarikan pipa untuk ke indoor-indoornya. Ya, indoornya bisa macam-macam guys. Satu outdoor AC itu indoornya bisa split bisa, kaset bisa, ducting bisa, standing for bisa gitu ya. Bahkan macam-macam tuh guys ya. Ada kaset one way segala macam bisa connect semua ke outdoornya VRF. Nah, satu tarikan pipa dari outdoor, terus nanti kalau mau disambungin ke indoornya gimana? Dilas. Pakai RefNet namanya guys. Jadi ada cabangnya tuh. Nanti dari satu pipa, tarikan pipa dari outdoor, terus nanti dicabang-cabang guys, dicabang, lanjut lagi, dicabang, lanjut lagi gitu ya. Kelihatan kan ya tangan gue? Oh ya, ya jadi seperti AC multi, teman pipanya cuma satu tarikannya. Kalau AC multi split itu kan di outdoornya ada 2 atau 3 koneksi tuh, yang masing-masing indoor bisa dikonekin masing-masing. Nah kalau AC VRF tuh beda, jadi dia harus dilas guys, disambung dari satu tarikan pipa itu disambung pakai RefNet gitu ya, dipecah-pecah ke indoornya. Oke, semua pabrikan VRF-nya speknya beda-beda dan maksimum PK-nya beda-beda dan maksimum bisa dikonek ke berapa indoor-nya juga beda-beda ya. Semua brand punya resepnya masing-masing lah istilahnya begitu gitu ya. Kalau di Daikin sendiri ya itu kan dia punya satu outdoor itu paling gede 20 PK. 20 PK ya bisa digandeng 3. Satu sistem digandeng 3, jadi 60 PK tuh satu sistem bisa digabung sampai 60 PK ya. Di brand-brand China malah lebih banyak guys, ada yang bisa sampai 80 PK, ada yang bisa sampai 100 PK di satu sistem ya gitu. Dan satu outdoor modul itu di brand China malah ada yang sampai 34 PK kalau nggak salah, Hisense tuh ya kalau nggak salah ya. Satu modul tuh kalau nggak salah sampai 32 PK apa 34 PK gitu ya. Di Medea juga di Gree juga rata-rata sampai lebih besar dibanding Daikin bahkan. Daikin kan satu modul paling besar 20 PK ya, outdoornya ya. Yang Gree punya kalau nggak salah sampai 26 atau 30 PK satu outdoor gitu ya. Dan bisa digandeng-gandeng juga ya. Nah, jadi sebenarnya ini untuk gedung tinggi guys. Sebenarnya pertamanya diciptakan itu untuk gedung tinggi. Kenapa? Karena satu tarikan pipa panjang itu satu sistem bisa sampai 1000 meter pipanya guys. Ya. Kuat sampai 1000 meter pipanya satu sistem ya, bisa dikonek ke multiple indoor gitu kan, bisa sampai 20 indoor apa berapa indoor gitu, satu outdoor gitu ya. Totalnya satu sistem sampai 64 indoor malah bahkan gitu ya, satu sistem VRF itu ya. Jadi memang ini sebenarnya digunakan untuk kayak misalnya di gedung-gedung tinggi guys. Misalnya nih dia punya indoor di lantai 1, outdoornya di lantai 16 gitu maksudnya. Ya kan kalau pakai AC biasa mana mungkin sanggup guys, pipanya terlalu panjang. Perbedaan ketinggiannya juga terlalu jauh, jadi nggak akan kuat AC-nya, nggak akan dingin dan bisa cepat jebol AC-nya. Nah kalau VRF kan memang tidak gitu ya. Nah jadi VRF itu memang diciptakannya awalnya untuk gedung-gedung tinggi. Cuma belakangan ini guys, VRF juga banyak dipakai di rumah guys. Kenapa? Yang pertama memang dia punya irit nggak kok irit ya. Iritnya sama kayak AC multi. Jadi gini guys, AC multi sama AC inverter. Misalnya ya, kita pakai AC multi AC Daikin nih, misalnya pakai yang outdoornya 2 PK,
ya kan? Terus kita pakainya indoornya 1 PK 1 PK nih. Kita anggap ngomong AC multi dulu ya, multi split ya. Kalau outdoornya 2 PK, di-connect ke indoor 1 PK 1 PK. Berarti pakai 2 indoor 1 PK, 1 outdoor yang 2 PK. Oke. Dibandingkan dengan inverter yang 1 PK 1 PK sendiri, maksudnya 1 outdoor 1 indoor, 1 outdoor 1 indoor gitu ya. Dibandingin begitu, lebih irit pakai multi guys, listriknya. Karena kompresor cuma 1. Ya, ini 2 kompresornya. Ini cuma 1 kompresornya. Jadi, listriknya lebih irit. Ya, begitu juga dengan VRV. Dia akan lebih irit dibanding, misalnya nih, kita pakai satu sistem dikonekin ke 10 outdoor misalnya gitu ya, atau 5 outdoor. Ya, kok 5 outdoor? Satu sistem dikonekin ke 10 indoor atau 5 indoor gitu ya. Nah, dibandingkan dengan misalnya nih, satu outdoor misalnya 10 PK outdoornya, indoornya 2 PK, ducting ada 5 nih, 5 indoor ducting dikonek ke satu outdoor VRV yang 10 PK. Ya kan? Jadi pas tuh kan 2 kali 5 kan 10 gitu ya. Nah, dibanding misalnya pakai ducting inverter nih kok, masing-masing nih, gue juga pakai 5 ducting inverter ya, tapi single-single. Jadi outdoornya ada 5 gitu kan. Iritan mana? Iritan VRV. Walaupun walaupun ducting yang singlenya juga inverter, tetap lebih irit VRV. Oke. Terus itu kan kelebihannya kok, ya kan? Kekurangannya ada nggak? Ada. Ya, yang pertama lebih mahal harganya. Terutama ongkos pasangnya untuk VRV ya. Jadi VRV itu karena setiap sambungan indoor mesti ngelas, berarti orang yang mengerjakan itu bener-bener mesti jago ngelas guys. Ya ingat ya, ngelasnya juga mesti bener, pakai nitrogen. Ya nggak bisa cuma ngelas-ngelas pakai gas LPG gitu, nggak bisa. Standarnya, kalau di Daikin standarnya nggak kayak gitu ya. Jadi di Daikin itu, kalau dealer mau jualan VRV, AC VRV Daikin itu harus tersertifikasi VCD, VRV Certified Dealer. Ya, nggak semua dealer Daikin yang jual AC Daikin bisa jual VRV. Cuman dealer-dealer yang sudah VCD atau VRV Certified Dealer yang boleh dan bisa jualan VRV termasuk instalasi VRV. Ya, toko kami sudah VCD tentu saja ya. Sudah VRV Certified Dealer juga toko kami. Jadi kalau mau beli lewat kami juga pasti aman, nggak ada masalah karena sudah tersertifikasi oleh Daikin gitu ya. Dan itu sertifikasinya setiap tahun diperpanjang guys ya, jadi nggak sembarangan, nggak cuma 1 kali terus selamanya bisa gitu ya. Jadi ada ujiannya, ada requirement-nya yang mesti mesti dipenuhi setiap tahun gitu ya. Karena itu setiap tahun akan direview oleh Daikin ya. Ini nggak cuma ngomong Daikin, tapi karena memang cuma Daikin yang dealernya harus bersertifikasi untuk menjual barangnya dia. Kalau yang merek-merek lain enggak. Mau beli Samsung kek, mau beli Gree kek, mau beli Midea kek, ya siapa aja boleh jual. Semua dealer AC biasa juga boleh jual, gitu ya. Kalau Daikin memang agak beda, ya. Kembali lagi, kalau dia punya kalau Daikin punya, itu kan garansinya 3+1. Nah ini juga beda nih guys. Kalau yang brand China biasanya lebih panjang garansinya, ya. Hisense punya VRF itu 5+3 garansinya guys. 5 tahun kompresor, 3 tahun spare part, ya. Kalau Gree malah kacau. Dia 5 tahun kompresor, 5 tahun spare part. Itu nggak ada lawan tuh. Garansi VRF-nya di Indonesia nggak ada lawan. Kalau Gree ya, 5 tahun kompresor, 5 tahun spare part. Ya. Kalau di Daikin 3 tahun kompresor, 1 tahun spare part. Di Panasonic juga sama, 3 tahun kompresor, 1 tahun spare part. Untuk AC VRF gitu ya. Kalau dibilang, kok udah lebih mahal, kenapa lebih pendek garansinya? Kan bukan saya yang bikinnya. Gue cuman menceritakan apa yang brand ngasih tahu ke gue, kan gitu ya. Jadi memang garansinya 3 tahun kompresor, 1 tahun spare part. Ya, cuman kalau ditanya, emang lebih tahan lama kok? Kalau pasangnya bener dari awal ya, AC VRF itu minimal tahan 10 tahun sih guys. Ya, kalau pasangnya bener, perawatannya bener dari awal, bener pasangnya, perawatannya juga bener, harusnya minimal 10 tahun kuat tuh, minimal. Ya, kalau AC split biasa kan, kalau udah 5 tahun kan, mau pakai merek apa aja kurang lebih sama lah, kayak pakai mobil guys. Beli mobil 5 tahun, setelah 5 tahun mulai banyak masalah. Udah biasa kan? Makanya banyak orang yang beli mobil cuma pakai 5 tahun terus jual. Beli pakai 5 tahun jual karena males dia ngurusin perawatan dan perbaikannya setelah 5 tahun. AC split pun sama ya. Ya kita cuma berdoa sih jangan di bawah 5 tahun udah rusak juga ya. Cuman ya susah ngomong. Susah ngomong gitu ya guys ya. Jadi oke. Ini nggak usah panjang-panjang aja. Ini cuma menjelaskan AC VRF itu apa gitu ya. Jadi
VRF itu biasanya kan PK-PK-nya besar, cuman ada juga mini-mini VRF guys. Mini VRF itu biasanya mulai 4 PK tuh udah ada, ya, mulai ukuran 4 PK, outdoornya 4 PK tuh udah ada, gitu ya. Jadi apa namanya, dia punya PK nggak mesti gede, ada yang gede tapi ada yang kecil juga, gitu ya. Jadi terserah kalian mau pakai AC VRF juga. Kadang-kadang orang pakai VRF tuh supaya apa ya, maksudnya ya, ingin kayak orang beli iPhone guys. Kan AC-nya mahal ya, gitu. Kadang-kadang wah sudah sukses nih, pengen pakai AC terbaik gitu. Ya memang kalau VRF itu pasti menggunakan kompresor terbaik dari semua pabrikan punya mereka. Jadi kalau di Daikin ya kompresor terbaiknya ditaruhnya di VRV-nya Daikin, di Panasonic di FSV-nya Panasonic, dan seterusnya dan sebagainya, gitu ya. Jadi pasti pakai menggunakan kompresor yang terbaik dari brand itu sendiri, gitu ya. Dan pasti mereka nggak beli sama orang kompresornya guys. Semua brand AC yang bikin AC VRF itu kompresornya pasti buat sendiri. Dan itu pasti kompresor terbaiknya mereka. Gitu ya guys ya. Jadi kurang lebih udah ngerti ya. Kalau mau pasang memang nggak bisa segampang kalau kayak, kok gue mau bikin kok, misalnya ruangan gue segini, pakai VRF, langsung hitungin ya kok. Nggak bisa. Karena mesti disurvei dulu. Kalau VRF itu mesti disurvei dulu ya. Gitu, mesti disurvei dulu. Apa namanya, kalau mau satu outdoor VRF pakai ke split gitu bisa kok, bisa. Cuman mohon maaf nih, kalau menurut gua kalau udah berani beli AC sekelas VRF yang harganya mahal ya, satu modul dengan indoornya tuh pokoknya selalu di atas 50 juta deh guys. Di atas 100 juta tuh udah biasa tuh, sampai miliar harganya kalau tergantung PK-PK-nya ya maksudnya. Jadi udah kalau udah sampai berani beli AC kayak gitu, kayaknya kalau pakai split sayang guys. Ya minimal pakai ducting lah atau kaset lah di connect-nya ya. Jangan pakai split lah. Gitu kayaknya mubazir aja gitu loh guys. Udah keren-keren pakai VRF, ya indoornya split gitu kayak mubazir aja gitu. Nggak apa-apa sih, boleh. Kita juga jual kalau mau pakai silahkan. Cuman kalau menurut gue itu ya mendingan minimal pakai ducting atau kaset lah ya gitu loh. Ya. Jadi nggak kayak mubazir gitu ya, bukan mubazir sih, cuman maksudnya jadi mahal banget gitu. Kalau emang tujuannya mau pakai split doang, pakai split inverter aja, lebih murah jauh gitu loh. Ya terutama kalau memang tempat buat taruh outdoornya ada, ya tempat outdoornya juga banyak tempatnya buat ditaruh, ya pakai yang single aja sebenarnya kalau mau pakai split gitu ya. Sayang juga gitu, udah pakai AC keren-keren, terus indoornya split gitu ya. Bukannya mempermasalahkan sih, kalau mau beli silahkan gitu ya guys ya. Oke, semoga sudah jelas ya. Jadi memang AC VRF ini mirip AC Multi ya. Jadi memang AC Multi itu turunannya AC VRF guys gitu loh maksudnya ya. Gitu, memang turunannya AC VRF gitu ya. Jadi semoga kalian sudah ngerti juga. Jangan lupa ya guys ya, kalau misalnya kalau misalnya masih ada pertanyaan, jangan lupa di komen di bawah, tanya aja, nanti kita pasti bales ya. Gitu, kalau mau nanya AC VRF, kalau mau disurvei dan segala macem, gue udah telepon lagi guys, tunggu. Berisik banget. Oke ya, gue potong dulu deh ya. Intinya kalau mau pakai AC VRF, kalau mau nanya-nanya bisa disurvei dulu, tinggal lihat di deskripsi ya, ada nomor WA segala macem. Kalau mau nanya di komen juga boleh, nanti pasti akan kita jawab sebisanya ya kalau AC VRF ya, karena memang harus disurvei dulu gitu ya guys ya. Oke, thank you banget ya udah nonton video gue. Sampai ketemu lagi di video-video edukasi selanjutnya ya. Bye-bye.